Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tim penilai nasional pembangunan zona integritas Kemenpan RB, perkenankan saya Subianto Nugroho, Ketua Pengadilan Agama Raha, mempresentasikan pembangunan zona integritas pada Pengadilan Agama Raha. Pengadilan Agama Raha terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami satu-satunya pengadilan agama di bawah PTA Sulawesi Tenggara yang diloloskan oleh tim penilai internal Mahkamah Agung RI untuk dilakukan penilaian oleh tim penilai nasional Kemenpan RB dalam pembangunan zona integritas. Yurisdiksi kami membawahi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Buton Utara. Geografis kami terdiri dari kepulauan. Sumber daya manusia kami terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, hakim ada 4 orang, pegawai ada 11 orang, PPN ada 7 orang. Goal yang ingin kami raih dalam pembangunan zona integritas yang pertama yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. 2. Birokrasi yang efektif dan efisien. 3. Birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Untuk mengimplementasikan goal yang ingin kami capai tersebut, kami melakukan perubahan dalam 6 area. Yang pertama, manajemen perubahan. Sebelum melakukan pencanangan zona integritas, kami komitmen pimpinan dan pegawai belum maksimal dalam berzona integritas. Masih timbulnya resistensi dari pegawai dalam pembangunan zona integritas, masih memberdayakan pola pikir dan biaya kerja yang lama. Pimpinan belum sebagai role model dan belum ditetapkan agen perubahan, serta belum adanya monitoring evaluasi yang berkelanjutan. Ini bisa dilihat dari eviden apel yang dilakukan masih di depan ruang tunggu atau bersatu dengan para pencari keadilan. Kemudian belum maksimalnya budaya 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin dalam bekerja, serta persentase waktu putus kami masih belum maksimal. Kemudian kami awali pembangunan zona integritas ini dengan pencanangan zona integritas pada bulan Maret 2019 sekaligus penandatanganan komitmen seluruh pegawai Pengadilan Agama Raha beserta pimpinan untuk menerapkan pola pikir yang baru, berubah dari pola pikir yang lama. Budaya kerja yang baru berubah dari budaya kerja yang lama, yang orientasinya adalah melayani kepada masyarakat secara prima. Kami sebagai pimpinan sudah sewajarnya menjadi role model bagi seluruh aparatur pengadilan agama kami. Kami juga menetapkan agen perubahan di pengadilan agama kami yang kami harapkan dapat memantik motivasi dari seluruh aparatur pengadilan agama Raha untuk berubah ke arah yang lebih baik. Internalisasi dari pembangunan zona integritas telah kami lakukan secara maksimal. Kami lakukan pada apel pagi di hari Senin, apel Jumat di sore harinya, kemudian melakukan internalisasi pada rapat-rapat, pada pertemuan-pertemuan seperti diklat di tempat kerja, briefing pagi, dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga memampangkan banner maupun spanduk di lingkungan pengadilan agama kami. Ini agen perubahan di masing-masing area atau wilayah, yaitu hakim, ada di bidang kesekretariatan, ada di bidang kepaniteraan, serta ada di PPN. Alhamdulillah, setelah kami melakukan pembangunan zona integritas, ini terlihat dari komitmen kami, bahwa kami telah menerapkan program One Day Minute, One Day Publish. Hari itu perkara diselesaikan atau diputus, hari itu juga administrasi terselesaikan, dan hari itu juga putusan kita upload di Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI. Budaya kerja telah menerapkan 5R. Kemudian kami juga memindahkan tempat apel yang semula bersatu dengan pintu masuk para pencari keadilan, kita pindahkan di pintu masuk bagian depan. Alhamdulillah terjadi kenaikan yang signifikan dalam persentase waktu putus kami. Kesimpulannya pada area 1 manajemen perubahan bahwa kami, seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Raha, komitmennya telah meningkat. Telah adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta
penurunan resiko kegagalan yang disebabkan resistensi terhadap perubahan. Perubahan pada area 2, penataan tata laksana, bahwa kami dahulu sebelum melakukan perencanaan zona integritas belum maksimal dalam penggunaan teknologi informasi. Masih kurang efektif dan efisiennya proses manajemen di Pengadilan Agama kami, sehingga peningkatan kinerja lambat. Standar operasional prosedur belum dilakukan review secara teratur. Kemudian keterbukaan informasi publik belum terlaksana dengan baik. Nah, ini evidence yang kami sampaikan, bahwa berkas masih di meja tidak rapi, kemudian register perkara masih bersifat manual. Kami juga nilai akreditasi penjaminan mutu, penilaian secara komprehensif terhadap kinerja pengadilan hanya bernilai B pada tahun 2017. Proses yang kami lakukan, kami memindahkan atau berganti sistemnya baik di bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan telah menggunakan e-office. Di bidang di bidang kepaniteraan, standar aplikasi yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI telah kami gunakan secara maksimal, yaitu aplikasi SIP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Di dalamnya terdapat register perkara secara elektronik, keuangan secara elektronik, serta aplikasi tambahan berupa aplikasi pendukung SIPP atau APS, berisi berupa belangko-belangko kinerja yang berkaitan dengan penyelesaian perkara, mulai dari penerimaan perkara sampai dengan produk, yakni putusan ataupun akta cerai. Bahwa selain aplikasi standar dari Mahkamah Agung, kami mempunyai aplikasi di lokal kami sendiri yang kami namai SIPETIR, Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu PARAHA. Aplikasi ini berkaitan dengan aplikasi di bidang keperkaraan. Sedangkan di bidang kesekretariatan kami telah menggunakan aplikasi standar di bidang kesekretariatan, diantaranya Saiba, Emonef, Sakti, Sikep, dan juga aplikasi Backup Simpek. Kami juga telah melakukan review SOP setelah pembangunan zona integritas, sehingga kami memangkas waktu minutasi yang semula 14 hari menjadi 1 hari. Waktu penetapan hari sidang yang semula 3 hari kami pangkas menjadi 45 menit. Tentu saja hal ini mempersingkat waktu pelayanan kepada masyarakat. Bahwa selain itu, untuk keterbukaan informasi, kami selalu mengupdate website kami. Media sosial juga kami gunakan secara efektif untuk menjelaskan ataupun menginformasikan pelayanan-pelayanan kami, kegiatan kami kepada masyarakat. Hasilnya, pada penataan tata laksana ini bahwa kami telah menggunakan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen jauh lebih meningkat. Kemudian efisiensi dan efektivitas proses manajemen semakin meningkat, kinerja aparatur pengadilan agama kami semakin meningkat. Hal ini bisa ditandai atau dibuktikan dengan nilai akreditasi penjaminan mutu kami pada tahun 2019 dan 2020 berpredikat A excellent. Begitu juga di lingkup regional kami, bahwa kami mendapatkan peringkat 2 SWP terlengkap dan terupdate pada tahun 2021 semester 1, serta peringkat 2 penerimaan perkara EKOT terbanyak sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara. Perubahan pada area 3 yaitu penataan sistem manajemen SDM. Dahulu pola karir belum berjalan secara transparan, reward dan punishment tidak berjalan, kemudian belum ada training need analysis. Sehingga kami dahulu masih menggunakan absen bersifat manual. Kemudian kami telah berangsur-angsur atau berganti menjadi absen secara finger. Karena COVID-19 ini, absen kami gunakan dari standar Mahkamah Agung RI, yaitu absensi online. Dalam mengawasi disiplin kami, Pengadilan Agama Raha juga mengoptimalkan penggunaan CCTV online. Bahkan CCTV tersebut dapat dipantau di Badilak, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Alhamdulillah, setelah kami melakukan pembangunan zona integritas, promosi dan mutasi aparatur kami berdasarkan data Sikep MA, Sistem Informasi Kepegawaian. Personel kami yang memenuhi syarat dan
kami pandang kapabel untuk menduduki jabatan tertentu akan kami usulkan dalam rapat Baperjakat. Rapat Baperjakat telah dilakukan secara optimal, secara periodik 2 kali dalam setahun. Alhamdulillah hasilnya kami tanggal 1 November tahun 2021 ini telah melakukan pelantikan terhadap jurusita pengganti menjadi Kasubag Kepegawaian. Personel kami usulkan, alhamdulillah diakomodir, promosi di kantor kami sendiri. Kemudian untuk peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, kami selalu mendorong kepada aparatur kami untuk mengikuti diklat, baik diklat online maupun offline, melakukan diskusi hukum baik secara lokal maupun regional di wilayah kami. Kami juga melakukan pelatihan dengan menggandeng pihak ketiga untuk pelatihan pelayanan. Selain hal tersebut, secara spiritual kami juga melakukan pengajian-pengajian atau kami namai bimbingan metal. Kami juga melakukan diklat di tempat kerja secara kontinu. Kemudian pemberian reward atas prestasi juga kami telah lakukan. Kemudian perubahan pada area 4 yaitu penguatan akuntabilitas. Dahulu sebelum pembangunan zona integritas, pimpinan tidak terlibat aktif dalam penyusunan indikator kinerja utama dan rencana strategis. Kemudian sakip belum disusun secara baik, monitoring evaluasi kinerja tidak berjalan dengan baik, nilai LKJIP kami juga masih rendah. Setelah pembangunan zona integritas, alhamdulillah pimpinan terlibat dalam penyusunan indikator kinerja utama dan rencana strategis. Kemudian monitoring evaluasi dilakukan secara teratur. Sakip telah disusun secara baik sehingga nilai LKJIP kami mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 78,16 atau bernilai BB. Pada area 5 penguatan pengawasan, bahwa dahulu kami belum mempunyai unit pengendali gratifikasi. Media pengaduan belum dikelola dengan baik serta hakim pengawas bidang belum berjalan tepat waktu. Kami melakukan internalisasi sosialisasi dengan memampangkan spanduk-spanduk banner di tempat yang strategis. Hawasbid kami, hakim pengawas bidang, telah melakukan kinerjanya secara teratur sesuai jadwalnya. Kemudian kami juga memampangkan nomor kontak aduan. Kami juga telah memiliki tim pengendali gratifikasi dan juga pedomannya. Kami juga membuat ruang steril, memisahkan antara para pencari keadilan dengan pegawai kami. Bahwa kami juga mempunyai ruang tamu terbuka, digunakan untuk tamu selain pihak yang berperkara. Untuk penguasaan juga kami lakukan optimalisasi CCTV online. Kami juga menyosialisasikan bahwa kami telah menerapkan aplikasi Siwas. Begitu juga dengan aplikasi Lapor. Alhamdulillah aparatur kami tertib dalam melakukan pelaporan kekayaannya. Sudah 100% LHKPN dan LHKASN wajib lapor sudah mengirimkan pada satker kami. Kemudian perubahan pada area 6 yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Bahwa sebelum melakukan pembangunan zona integritas, survei mandiri belum berjalan dengan baik. Kami belum maksimal dalam fasilitas pelayanan, serta belum adanya in-house training terkait service excellent. Nah, ini untuk service excellent, kami paparkan di muka telah menggandeng pihak ketiga untuk melakukan pelatihan. Kami juga sadar bahwa pelayanan adalah yang utama bagi kami. Oleh karenanya, kami memaklumatkan pelayanan tersebut dan memampangkannya di depan pelayanan para pencari keadilan. Kami juga memindahkan ruang PTSP yang semula kurang representatif ke tempat yang sangat representatif, sangat nyaman. Begitu megahnya ruang pelayanan terpadu satu pintu pengadilan agama kami. Kami juga melengkapi ruang tunggu baik indoor maupun outdoor. Ruang tunggu indoor kami lengkapi dengan pendingin udara atau AC, fasilitas minum gratis, fasilitas charging HP. Kemudian kami juga memanjakan para kuasa hukum dengan menyediakan ruang tunggu kuasa hukum yang sangat bagus. Kemudian ruang tunggu outdoor sekaligus kami fungsikan sebagai smoking area. Kemudian kami juga menyediakan pojok ekot
Para pihak yang menginginkan berperkara secara elektronik dapat menggunakan fasilitas tersebut. Pojok e tersebut juga bisa digunakan sebagai anjungan gugatan mandiri. Para pihak yang bisa mengoperasikan komputer, ada aplikasi gugatan yang bisa dibikin oleh para pihak sendiri. Tentunya petugas layanan kami akan membantu jika para pihak kesulitan. Kami juga menyediakan musola, ruang pos bakum juga kami sediakan. Free wifi kami ada di seluruh area kantor. Kami telah menerapkan antrian sidang secara elektronik sehingga kecil kemungkinan orang yang sudah mendaftar di awal akan terlewati oleh orang yang atau para pihak yang telah mendaftar di setelahnya. Kami juga sangat informatif. Ini informasi tentang ruang-ruang pelayanan pada kami. Alhamdulillah tempat parkir kami juga sangat-sangat representatif. Kami juga menggratiskan biaya parkir ini. Ini ruang, kami ulangi, fasilitas difabel kami juga sangat lengkap. Kami mempunyai program sidang keliling di daerah sulit akses. Kami kolaborasikan dengan inovasi kami, yaitu isbat nikah terpadu mandiri. Ini sidang keliling kami, dan kami juga di Kabupaten Buton Utara. Bupati berkomitmen mendirikan balai sidang untuk kami. Bahwa seperti kami sebutkan di muka, kami terdiri dari kepulauan geografis kami, sehingga kami memiliki wilayah yang sangat luas, 3 kabupaten yang kami naungi. Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut, kami membangun inovasi berupa aplikasi kami namai Si Petir, Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu PARAH. Aplikasi ini berbasis Android, bisa di-download di Play Store. Apa isinya? Bahwa di dalam aplikasi ini terdapat gugatan mandiri. Para pihak dapat membuka dan membuat gugatan mandiri di rumah sebelum mendaftarkannya di kantor pengadilan agama kami. Hitung panjar juga ada di aplikasi ini sehingga para pihak mengetahui. Kami transparan berapa panjar biaya perkara yang harus dibayarkan para pihak dengan mengisi alamatnya secara komplit. Kemudian jadwal sidang juga ada di aplikasi ini sehingga ini sangat berguna bagi para pencari keadilan, mengingatkan jadwal sidangnya para pencari keadilan. Kemudian layanan publik juga ada di aplikasi ini, berisi informasi seputar peradilan dan terhubung pada sistem pengaduan. Kemudian live chat juga kami sediakan. Para pencari keadilan dapat secara langsung berkomunikasi dengan petugas layanan kami secara online. Aplikasi ini juga kami linkkan dengan aplikasi dari Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Bahwa selain aplikasi tersebut, kami juga memiliki inovasi berupa aplikasi yang lain, yaitu Koki Lintusi, koordinasi kinerja lintas institusi. Kami awali dengan MOU, penandatangan kesepahaman, kemudian kami bangun aplikasinya. Aplikasi ini berguna untuk pertukaran data kami, Pengadilan Agama Raha, kemudian Dinas Kependudukan Catatan Sipil, dan Kementerian Agama Kabupaten di wilayah yurisdiksi kami. Alhamdulillah, Koki Lintusi ini telah kami gunakan dan telah kami serahkan hasilnya secara bersama-sama antar 3 instansi yang kami sebutkan di muka. Bahwa kami Pengadilan Agama Raha juga mengoptimalkan live chat kami, WhatsApp kami layani selama jam kerja. Begitu juga layar tamu menjadi aplikasi kami. Para pencari keadilan dapat melakukan komunikasi secara chat maupun video call dengan petugas PTSP atau layanan kami. Sedangkan inovasi non aplikasi, kami memiliki inovasi percepatan penyelesaian perkara. Kami buat surat keputusan percepatan penyelesaian perkara tidak melebihi 30 hari kerja. Begitu juga dengan SK percepatan penyelesaian perkara bantuan panggilan. Ini kami juga mempunyai inovasi kuliah kilat dan morning briefing petugas PTSP. Kuliah kilat diberikan pemahaman material hukum acara dari aturan-aturan baru. Dan melalui briefing morning diingatkan kembali untuk menerapkan 5S agar memberi pelayanan prima kepada para pencari keadilan.
bahwa manfaat inovasi yang telah kami bangun, yaitu masyarakat lebih mudah untuk mendapat informasi perkaranya maupun informasi lainnya tentang pengadilan agama kami. Para pencari keadilan dapat menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu datang langsung ke pengadilan agama kami. Dan masyarakat lebih cepat merasakan kepastian hukum dari produk yang dikeluarkan oleh pengadilan agama kami. Khusus di masa pandemi ini, bahwa kami menghindari kerumunan orang yang datang ke kantor kami pada masa pandemi ini melalui inovasi-inovasi yang kami ciptakan. Ini survei kepuasan masyarakat dan indeks persepsi anti korupsi kami di periode kedua tahun 2021 ini. Ya, ini merupakan testimoni dari pengguna layanan kami yang merasa puas karena cepat, ramah, dan memuaskan. Ini juga pengguna aplikasi Septir yang merasa terbantu dengan aplikasi tersebut. Bahwa kesimpulannya dari apa-apa yang telah saya paparkan di muka pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Raha, bahwa Pengadilan Agama Raha telah bersungguh-sungguh mencapai birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. 2. Birokrasi yang efektif dan efisien. 3. Birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Oleh karenanya, kami merasa telah berubah ke arah yang lebih baik, sehingga kami layak mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi di tahun 2021 ini. Demikian pemaparan pembangunan zona integritas pada Pengadilan Agama Raha. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.